Salam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi keuangan daerah. Sebelum kita masuk pada materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunriani BS, NIM 19190113, Prodi Akuntansi semester 4. Baik, kita akan masuk pada materi. Akuntansi keuangan daerah. Bab yang pertama, karakteristik akuntansi keuangan daerah. A. Karakteristik organisasi pemerintah. Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor non-bisnis. 3 kelompok kategorisasi organisasi menurut Jones dan Pendlebury 2010. Yang pertama, profit oriented, yang kedua tipe A non-profit, yang ketiga tipe B non-profit. Dalam kerangka konseptual, akuntansi pemerintah disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Karakteristik penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetap tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah: yang pertama, karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Yang berikut, hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang berikut, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang berikut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang berikut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual di pemerintahan daerah. Yang berikut, Peraturan Daerah atau Perda, misal Perda tentang APBD. Peraturan kepada daerah atau PerKDH, misal PerKDH tentang penjabaran APBD, PerKDH tentang sistem dan kebijakan akuntansi Pemda. Yang berikut, C. Pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, hak-hak daerah terbagi atas 2 bagian, yaitu memungut pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah terbagi atas 2 bagian, yaitu menyelenggarakan urusan Pemda. Yang kedua, membayar tagihan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemda atau kepentingan umum. Yang berikut, pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan dan penganggaran.
Yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Yang ketiga, perubahan APBD. Yang keempat, akuntansi dan pelaporan. Yang berikut D, definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Dalam kurung Halim 2007. Akuntansi terbagi atas dua bagian, yaitu akuntansi komersil dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik terbagi atas dua bagian, yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi non-pemerintahan. Akuntansi pemerintahan terbagi atas tiga bagian, yaitu akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi pemerintahan daerah, dan akuntansi keuangan daerah. Yang berikut E, penggunaan laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemda, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua para wakil rakyat atau DPRD, yang ketiga lembaga pemeriksa, yang keempat analisis dan peneliti, yang kelima pihak yang memberikan atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, yang keenam pemerintah pusat, yang ketujuh pemerintah daerah lainnya. Yang berikut komponen laporan keuangan pemerintah daerah. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan pokok Pemda terdiri atas yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam kurung laporan perubahan SAL, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional atau LO, yang kelima laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang keenam laporan arus kas atau LAK, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang berikut basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dan PP nomor 71 tahun 2010, maka mulai tahun 2015 Pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas. Terima kasih.